Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Sri Wandita Yuni, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan tim support saya. Selama menjalani pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Heru Padilatul Anwar selaku pengajar praktik saya dan Ibu Intan Setiawati selaku fasilitator. Ya, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti yang pertama adalah disiplin diri. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari kesalahan berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman, atau pujian. Dan disiplin diri juga dapat menggeser pemahaman guru dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, perilaku manusia dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain itu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal, perilaku manusia dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari dua motivasi perilaku manusia, seorang guru penggerak diharapkan mampu memunculkan motivasi internal dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Konsep inti yang ketiga dari budaya positif adalah posisi kontrol seorang guru. Adapun posisi kontrol seorang guru adalah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, disarankan seorang guru memiliki posisi sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru tentunya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Konsep inti yang keempat adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Prinsipnya adalah keyakinan kelas atau sekolah dibentuk dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Prinsip yang kedua adalah keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dan konsep inti yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antar materi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dan keterkaitan antar materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah
Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terciptanya budaya positif agar terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat melalui prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun beberapa pertanyaan pemantik yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi, diantaranya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Kemudian saya menyimpulkan bahwa saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ternyata hukuman dan penghargaan tidak menjadikan murid patuh terhadap aturan, tetapi lebih kepada memunculkan motivasi eksternal yang bersifat jangka pendek. Sehingga disarankan untuk lebih memahami teori motivasi, agar guru dapat mendorong tumbuhnya motivasi internal pada murid. Penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan pemantik kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda dalam mempelajari modul ini? Dan saya menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan biasanya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menempatkan diri sebagai manajer yang berusaha memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik ketiga adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering mengganggu temannya ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Saya menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Dalam hal ini tentu saja perasaan saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan menerapkan pemahaman-pemahaman yang saya peroleh dalam kegiatan guru penggerak ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan pemantik selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan kesimpulan saya yang harus diperbaiki adalah pemahaman guru tentang teori motivasi dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan pemantik berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Ya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada murid. Dan pertanyaan pemantik lainnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dan jawabannya tentu saja pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Berdasarkan pemahaman saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan manapun. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.